Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi pendengar dan pemirsa RRI Net. Untuk kesempatan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Tengku Abdul Aziz yang merupakan anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah dan juga sebagai Ketua Bidang Sosialisasi Pengumpulan dan Marketing Komunikasi Aceh Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan sedikit ngobrol terkait dengan upaya dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah untuk bagaimana sebetulnya menghimpun zakat mal ini kepada masyarakat. Mungkin Pak Abdul Aziz bisa disampaikan seperti apa nih kita melakukan penghimpunan ini Pak, zakat mal kepada masyarakat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RRI yang telah membantu kami dalam rangka berdakwah mensosialisasikan tentang zakat, infak, dan sedekah yang dalam hal ini dipercayakan kepada lembaga non-struktural ataupun lembaga pemerintah yang disebut dengan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, yang kami terdiri dari 5 anggota, yang 1 ketua dan 4 anggota. Dan kebetulan pada pagi hari yang berbahagia ini bersama kami yang membidangi tentang sosialisasi, pengumpulan, dan marketing komunikasi tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Baik, bahwa yang pertama kita perlu pahami bahwa zakat di Aceh khususnya itu memiliki nilai keistimewaan karena di Aceh zakat sudah menjadi pendapatan asli daerah sesuai dengan UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang menyatakan bahwa zakat menjadi PAD khusus bagi pemerintah Aceh. Begitu juga dengan Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karenanya, mekanisme pengumpulan zakat yang diterapkan di Aceh itu sudah melalui mekanisme yang sangat legal dan sah sekali, sehingga eh, zakat di Aceh itu sifatnya tidak lagi merupakan kesadaran, tapi sudah merupakan kewajiban. Yang dalam hal ini pemerintah mengamalkan firman Allah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah sebahagian dari harta-harta mereka untuk membersihkan mereka dan membersihkan jiwa mereka. Ini merupakan salah satu landasan pemerintah Aceh untuk menerapkan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muzaki yang sudah mencapai haul dan nisabnya. Lalu tentang bagaimana mekanismenya itu dituangkan dalam kanun, dituangkan dalam peraturan, undang-undang, dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan kanun yang terupdate, yang terbaru sekarang, itu kanun nomor 3 tahun 2021 yang sebelumnya merupakan revisi dari kanun nomor 10 tahun 2018. Yang di situ disebutkan bahwa setiap warga Aceh yang berdomisili di Aceh atau berusaha di Aceh yang usahanya telah mencapai haul dan nisab, maka wajib membayarkan zakatnya ke Baitul Mal. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami selaku muslim pribadi dan selaku warga Aceh khususnya, bahwa zakat di Aceh merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, bukan hanya sekedar secara syariat, tapi juga sebagai warga Aceh yang tinggal di Aceh. Demikian mungkin mekanisme tentang dasar-dasar pengumpulan zakat di Aceh. Oke. Mungkin bisa disampaikan juga nih Pak Abdul Aziz. Ini orang yang seperti apa nih yang sudah memenuhi apa tadi haul ya gitu Iya, ya. haul dan nisab. Kriterianya nih mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net sehingga mengetahui bahwasanya itu ada suatu kewajiban gitu ya Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, zakat itu kan terbagi dua pada garis besar. Zakat fitrah itu zakat yang berhubungan dengan badan, itu hanya dilakukan pada Idul Ramadan. Fitri, Ramadan, akhir Ramadan, dan itu sifatnya setahun sekali Iya. dan tidak ada haul dan nisabnya. Kemudian ada zakat mal. Nah, zakat mal ini yang sampai sekarang tidak habis dibahas oleh para ulama. Tapi secara garis besar, zakat mal itu terdiri dari zakat pertanian, zakat peternakan, kemudian zakat emas, kemudian zakat perdagangan, dan yang terbaru sekarang yang menjadi pembahasan ulama yang belum tuntas-tuntas dan sudah diputuskan oleh majelis ulama, yaitu zakat profesi. Zakat profesi itu juga dikenakan. Nah, jadi sumber-sumber zakat yang telah dilaksanakan itu tidak lepas dari ketentuan-ketentuan syariat tentunya. Itu, Pak. Oke. Ada harus memiliki berapa banyak harta Ya, itu? kalau sisi zakat perdagangan itu tidak
diukur dengan penghasilannya setahun, haulnya setahun, nisabnya diukur dengan emas, 94 gram emas. Jadi kalau perdagangan mereka sudah mencapai 94 gram emas nilainya, itu mereka wajib membayar zakatnya. Membayar zakatnya 2,5% dari total keseluruhan anggaran perdagangan yang dilakukan. Bukan keuntungannya, seluruh total, artinya modal yang dia keluarkan, itu sudah mencapai 94 gram emas dalam 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya tentunya setelah dikeluarkan beban-beban daripada perdagangan itu, seperti sudah bayar hutang. Tapi beberapa penerapan di masyarakat kita kadang-kadang kurang tepat. Mereka menganggap hanya keuntungannya saja yang dizakat. Tidak. Kalau zakat perdagangan, keseluruhan total dari perdagangannya itu. Nah, bahkan barang-barang yang masih ada itu dihitung. Dihitung sebagai harta kekayaan yang kalau sudah mencapai 94 gram, maka dia wajib membayar zakatnya. Dan 94 gramnya ya kita cocokkan saja dengan harga emas sekarang kan begitu. Berapa kira-kira. Kemudian kalau zakat pertanian yang kalau dalam perbedaan-perbedaan mazhab, kita perlu dipahami bahwa di Aceh tentang ketentuan-ketentuan zakat atau mustahik itu kita bukan tidak berpatokan kepada mazhab, tidak. Tapi karena kita sudah merupakan sebuah peraturan dan pemerintah, mereka mengikuti ketentuan Dewan Pertimbangan Syariah. Dan dalam hal ini keputusannya itu harus mengikuti Dewan Pertimbangan Syariah yang ada di provinsi. Yang dalam hal ini diketuai oleh Profesor Dr. Aliasa Abu Bakar. Jadi tentang apa itu zakat emas, apa itu zakat pertanian, itu kita merujuk ke sana. Zakat pertanian, nah seperti padi, kemudian di Aceh pada umumnya kan hanya padi, zakat pertanian. Lalu bagaimana dengan zakat kopi, dengan zakat tomat, zakat cabai, kan begitu. Jadi kalau kita buka itu di kitab, tidak ada. Nah, jadi mereka merujuk kepada zakat selain dari makanan pokok, itu zakat ya penghasilan. Zakat penghasilan yang tentu rujukannya kalau di Aceh dia merunut kepada zakat penghasilan yang merunut pada emas, artinya 2,5%, 94 gram emas, maka dia wajib, misalnya dia panen cabai, panennya itu sudah mencapai 94 gram emas, maka dia wajib membayar zakatnya 2,5%. Nah, tapi kalau belum mencapai 94 gram emas, ya dia tidak wajib membayar zakatnya. Dia infak kalau sedekah. Berarti tidak mengarah ke zakat tapi infak ataupun sedekahnya gitu. Kalau tidak mencapai nisab di Aceh hanya infak dan sedekah 1% biasanya. Kemudian juga zakat penghasilan, zakat profesi yang sekarang ini merupakan sebuah peluang besar di tengah-tengah masyarakat karena profesi kita tidak terbatas. Intinya segala profesi yang menghasilkan uang, menghasilkan harta, maka ulama mengatakan itu wajib dizakati tentunya yang halal tentunya ini ya, maksudnya yang halal, yang thayyib, yang dihalalkan oleh syariat. Kalau tidak dihalalkan oleh syariat, ya nggak bisa. Nah, sekarang kan banyak profesi-profesi yang dulu ulama kita tidak menemukan. YouTuber, nah, itu kan sebuah profesi yang sangat menjanjikan kan. Nah, kemudian spesialis yang dulu nggak ada, ahli-ahli. Nah, banyak sekali yang IT, yang ahli itu banyak sekali yang sekarang ini penghasilannya lebih besar daripada pertanian. Lebih besar daripada perdagangan. Nah, jadi itu bagian dari zakat profesi. Dan zakat profesi juga merujuk kepada, ada dua pendapat, bisa merujuk kepada pendapatnya, sebagian ulama mengatakan disamakan dengan zakat pertanian. Kapan dia panen profesinya itu? Nah, kapan dia mendapatkan? Maka kalau dia sudah mencapai nisab daripada hasil padi misalnya, kalau padi kan sudah mencapai nisabnya, dia wajib keluarkan. Kalau dia profesi begitu juga. Makanya kita ada zakat misalnya dokter spesialis kan begitu. Jadi disesuaikan dengan pertanian kapan yaumah hasadih, pada hari dia memetik. Nah, itu dirujuk kepada zakat pertanian. Zakatnya itu 5%. Kalau zakat pertanian. Tapi kalau diilustrasikan ataupun dipahami sebagai zakat penghasilan itu satu tahun. 1 tahun itu dirujuk dengan nisab zakat emas 94 gram. Kalau di Aceh sepertinya yang 94 gram yang kita praktekkan. Baik. Ini bagaimana melihat antusias masyarakat kita nih Pak di Gayo ya, khususnya di Takengon Kabupaten Aceh Tengah terhadap kewajiban dia untuk membayar zakat mal itu sendiri.
baik dari profesi-profesi yang adalah gitu Pak, mau pedagang, mau petani dan sebagainya. Untuk sementara, yang kalau kami dapat informasi, sumber zakat kita itu terbesar dari PNS ya, pegawai negeri sipil, karena mekanismenya seperti merujuk kepada undang-undang itu langsung dipotong oleh pemerintah, karena diambil khuz. Kemudian untuk pihak-pihak selain PNS seperti pedagang, petani, ini sepertinya masih belum signifikan, walaupun ada beberapa, tapi belum begitu banyak. Itu mereka menyetor secara kesadaran. Nah, mereka menyetornya secara kesadaran. Kemudian memang sesuai dengan kanun bahwa zakat di kampung ataupun baitul mal kampung mereka diberikan wewenang mandiri sekarang ini. Di kanun kita terakhir tahun 2018 atau kanun tahun 2001 bahwa badan baitul mal kampung itu berwenang mereka memungut zakat di kampungnya, kemudian mengelola zakat di kampungnya dan mendistribusikan zakat di kampungnya. Jadi tidak harus setor ke kabupaten. Nah, sehingga ada baitul mal kampung namanya. Kita berharap ini ke depan insya Allah kami dari Baitul Mal ya akan bekerja sama, akan mengadakan koordinasi dan pembinaan kepada Baitul Mal kampung supaya mereka bisa lebih mandiri dan lebih efektif dalam mempraktekkan pengelolaan zakat di kampung masing-masing, sehingga Baitul Mal Kabupaten tidak lagi begitu terbeban dengan mustahik-mustahik yang sebenarnya sumber mustahik itu kan juga dari kampung. Nah, itu Pak. Oke. Artinya bagaimana ke depan upaya dari Baitul Mal Kabupaten dan kampung ini untuk menyampaikan kepada masyarakat selain dari sumber dari pegawai tadi Pak, ini untuk supaya lebih meningkat lagi zakat mal kita. Ya, pertama kita perlu sosialisasi ya. Nah, ini kami ucapkan terima kasih, ini bagian dari sosialisasi juga kepada RRI yang telah memfasilitasi untuk menyampaikan bagaimana Baitul Mal itu sendiri. Kemudian baik itu sosialisasi tentang zakat itu, kesadaran zakat supaya orang paham apa itu zakat. Ya, zakat, infak dan sedekah itu beda. Jadi orang tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba kasih uang, ini zakat saya, nggak bisa. Zakat itu harus diperhitungkan karena zakat itu kewajiban. Ini kan sebagian orang kadang-kadang dia kasih uang sedekah niatnya zakat, nggak bisa. Zakat ini harus jelas, dia detail, perhitungannya harus jelas. Jadi kemudian sosialisasi ini penting, baik itu di kalangan masyarakat tentang pengertian zakat, infak dan sedekah itu. Ini insya Allah kita lakukan. Ya beberapa kali kami sudah berusaha di mimbar, ya tema-tema khutbah. Mungkin kita butuh BKM bekerja sama untuk menyampaikan itu, pengajian-pengajian agar mereka memahami zakat-zakat itu sendiri. Jangan salah dalam penafsiran. Kemudian sosialisasi tentang lembaga. Nah, jadi di Aceh ini kan tentunya kita punya lembaga khusus zakat versi Aceh. Zakat versi Aceh itu zakat yang disetor ke Baitul Mal. Nah, ya bukan yang dibagi sendiri. Itu versi pemahaman kanun. Nah, sehingga berbeda dengan pemahaman yang dipahami di kalangan masyarakat. Mereka bagi sendiri. Tapi kalau di Aceh versinya yang dikatakan zakat itu adalah zakat yang disetor ke Baitul Mal. Baitul Mal yang membagikan kepada mustahik. Kemudian sosialisasi tentang program ya, tentang kegiatan Baitul Mal ini apa-apa saja. Ya, untuk saat ini data yang terupdate kita sudah ada 3.000 nih. 3.000 orang miskin yang sudah kita bantu. Ada 300 fakir uzur yang setiap bulannya menerima bantuan. Kemudian ada bangunan-bangunan fisik seperti masjid dan manasah, MCK itu sudah kita lakukan. Hanya saja mungkin tidak tersosialisasikan. Sehingga masyarakat nggak tahu, wah itu uang apa. Ternyata itu uang zakat dari saudara-saudara kita yang telah berzakat ke Baitul Mal. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sepertinya semakin menarik perbincangan kita, namun karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin lain kesempatan kita akan berbincang lagi bersama, mungkin ada beberapa komisioner ya. Di sini ada beberapa bidang. Jadi tentang program kerja, nanti kita ada khusus bidangnya Pak Azhar Aziz, tentang regulasi, undang-undang, peraturan-peraturan itu dengan Pak Uun, itu membidang kelembagaan. Nah, jadi kebetulan saya bidang sosialisasi. Penyaluran, nanti bagaimana mekanisme penyalurannya, nah itu melalui Pak Harudin. Masing-masing ada bidangnya. Baik, mungkin di penghujung ini Pak ada yang ingin disampaikan harapannya pada masyarakat atau kita semua, silakan. Baik, yang pertama kita berharap kepada masyarakat bahwa Baitul Mal sekarang itu adalah lembaga pemerintah. Dan zakat itu sebagai pendapatan asli pemerintah daerah khusus. Jadi harus dipahami pengelolaannya itu berbeda dengan zakat yang ada di kampung. Artinya kalau zakat di kampung itu bahwa ketua Baitul Mal memiliki wewenang penuh untuk mengelola zakat itu. Jadi kita harus memahami mekanisme bagaimana peraturan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi tidak sama dengan pengelolaan zakat di kampung. Begitu minta langsung dapat, tidak bisa. Yang kedua, kita berharap juga kepada pemerintah
tentunya ini merupakan sebuah sumber kekuatan umat yang apabila bisa kita efektifkan melalui peraturan-peraturan yang sifatnya mendukung kemandirian Baitul Mal ini insya Allah bisa membangun daerah yang cukup luar biasa. Nah, tentunya dalam hal ini stakeholder yang terkait kita berharap berpikir secara khusus, memberikan waktu yang khusus, tempat yang khusus untuk bagaimana memikirkan Baitul Mal ini menjadi sumber kekuatan umat yang bisa memberdayakan bangsa dan negara. Nah, itu Pak, saya kira dari kami. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz sudah bersama RRI pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Dan pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dengan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Ngobrol singkat ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Satiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik.